Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Menurut mayoritas ulama, menentukan jatuh tempo waktu pembayaran dalam utang piutang tidak diperkenankan. Namun menurut mazhab Maliki diperbolehkan dan jika sudah ditentukan wajib ditepati. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu disebutkan. Artinya, menurut mayoritas ulama tidak diperkenankan mensyaratkan waktu jatuh tempo dalam utang piutang. Jika utang piutang tersebut ditentukan masa jatuh temponya, maka ketentuan itu tidak berlaku. Hal ini dikarenakan utang piutang seperti jual beli uang dirham dengan uang dirham yang sejenis, sehingga tidak diperkenankan adanya penangguhan agar tidak jatuh pada riba nasiah. Selain itu, utang piutang adalah murni akad kebajikan di mana orang yang memberikan utang berhak menuntut pengembaliannya seketika. Namun menurut Imam Malik boleh menentukan waktu jatuh tempo dalam utang piutang karena Rasulullah bersabda, orang Islam bebas menentukan syarat di antara mereka. Pendapat Imam Malik inilah yang rasional dan cocok dengan kondisi saat ini. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Beirut, Darul Fikr, 1433H, Jilid kelima, halaman 3788-3789. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, meskipun ketentuan jatuh tempo tidak berlaku dalam utang piutang, namun andaikan ditentukan, maka sunnah dipenuhi. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj disebutkan, artinya, ketika disyaratkan waktu jatuh tempo, maka akad utang piutang tetap sah. Namun jatuh temponya tidak mengikat menurut pendapat yang syahih. Namun disunahkan untuk memenuhi waktu jatuh tempo tersebut, karena termasuk janji yang sunnah ditepati. Al-Hatib Asy-Syirbini, Mughnil Muhtaj, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994, Jilid ketiga, halaman 34. Baca juga, hukum utang uang dikurskan emas, sedangkan dalam mazhab Maliki yang memperbolehkan ketentuan waktu jatuh tempo, juga memperbolehkan waktunya tidak diketahui pasti. Seperti saat resepsi pernikahan yang waktunya tidak diketahui pasti. Dalam kitab Al-Fawaqihul Dawani dijelaskan. Artinya, dalam utang piutang diperbolehkan adanya tempo yang tidak diketahui, berbeda dengan jual beli. Syihabuddin An-Nafarawi Al-Maliki, Al-Fawaqihul Dawani, Beirut, Darul Fikr, 1995, Jilid kedua, halaman 890. Berdasarkan penjelasan di atas, kebiasaan pembayaran utang saat resepsi pernikahan orang yang mengutangi yang tidak dipastikan waktunya maka diperkenankan menurut mazhab Maliki. Sementara menurut mayoritas ulama ketidakbolehan adanya ketentuan waktu tempo pembayaran utang.
Namun bila ada penentuan waktu pembayaran maka tidak menjadikan akad tersebut tidak sah. Tapi ketentuannya tidak berlaku dan pemilik uang bisa menagih kapanpun juga. Kedua, kewajiban membayar utang barang dengan barang yang sama baik kualitas dan ukurannya saat berutang. Dalam kitab Nihayatuz Jain disebutkan, artinya, akad utang adalah memberikan hak milik sesuatu dengan syarat mengembalikan gantinya yang sama, yaitu dengan barang yang sama persis untuk barang mitsli dan yang sama bentuknya untuk barang mutakawam, dihitung nilainya. Muhammad Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain, Beirut, Darul Fikr, 1431 halaman 240. Karena itu, ketika kita berutang beras 10 kg dengan varietas atau merek tertentu, maka wajib dibayar dengan beras seberat 10 kg juga dengan varietas atau merek yang sama. Begitu pula ketika kita berutang 10 liter minyak goreng dengan merek tertentu, maka wajib dibayar dengan yang sama. Ketiga, boleh membayar sejumlah uang senilai barang yang diutang dengan nilai saat jatuh tempo yang dikenal dengan istilah istibdal. Imam Ar-Ramli menjelaskan, artinya, boleh melakukan pertukaran, barter, terhadap sesuatu yang menjadi tanggungan baik berupa harga barang dalam jual beli, utang piutang, penggantian kerusakan atau yang lainnya. Bila pertukaran tersebut terjadi atas barang yang sama, ilat ribanya seperti uang dirham dengan dinar, maka disyaratkan harus serah terima di majelis. Syamsuddin Ar-Ramli, Ghayatul Bayan, Beirut, Darul Ma'arifah, 1431 halaman 187. Karena itu ketika kita berutang beras 10 kg dengan varietas atau merek tertentu, maka kita diperbolehkan membayarnya dengan sejumlah uang senilai harga 10 kg beras tersebut saat jatuh tempo. Begitu pula ketika kita berhutang 10 liter minyak goreng dengan merek tertentu, maka diperbolehkan membayarnya dengan sejumlah uang senilai harga 10 kg minyak goreng tersebut saat jatuh tempo.